Shalom Bapak Ibu semua, saya mengucapkan terima kasih karena sudah diterima dengan baik untuk sedikit memberikan kesaksian, untuk memberikan cerita kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa menguatkan iman Bapak Ibu semua. Mungkin yang pertama, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya William Aditya Sarana, sekarang menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Saya terpilih pertama kali umur 23 tahun di tahun 2019, lalu terpilih kembali di tahun 2024 untuk periode kedua. Jadi kesaksian saya dan mungkin cerita saya mungkin lebih banyak berkaitan dengan politik, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, di politik memang membutuhkan iman ya Bapak Ibu. Karena politik kita seperti yang kita ketahui masih kotor, ya, masih banyak korupsi, masih banyak penyimpangan, sehingga untuk kita bisa menjadi orang yang berintegritas, orang yang mempertahankan prinsip, maka kita membutuhkan iman. Karena tanpa iman sangat sulit untuk menjadi orang yang berintegritas. Apalagi mungkin tidak hanya di politik, tapi di Indonesia lebih banyak kita membiasakan yang tidak benar, Bapak Ibu ya. Kita sudah terbiasa untuk melakukan hal yang tidak benar. Melanggar hukum itu suatu hal yang wajar. Ya, tidak hanya di politik, tapi mungkin di dunia usaha juga seperti itu. Untuk mendapatkan perizinan, kita harus menyuap. Di politik banyak terjadi korupsi dan lain-lain. Maka kita membutuhkan iman yang kuat sehingga kita bisa membiasakan yang benar, bukan membiasakan yang membenarkan yang biasa. Kenapa politik kita itu masih kotor? Karena politik kita itu berbiaya tinggi Bapak Ibu, sangat tinggi untuk mencalonkan calon legislatif di Indonesia. Membutuhkan biaya yang sangat tinggi sehingga terjadi korupsi. Gaji dengan biaya politik, biaya kampanye sangat tinggi. Untuk menjadi anggota dewan itu bisa menghabiskan puluhan miliar. Sehingga korupsi itu terjadi pertama-tama untuk mengembalikan modal. Dan diperparah lagi bahwa masyarakat membiasakan dan menganggap wajar money politik. Jadi kalau kita turun ke lapangan, kita tidak memberikan uang, malah dianggap nggak benar. Ya, jadi politik uang itu suatu hal yang diwajarkan oleh masyarakat kita. Ditambah lagi, untuk maju sebagai pejabat di negeri ini membutuhkan tim ses yang besar dan mengamankan suara bukanlah suatu hal yang murah. Jadi suatu hal yang sangat mahal, suatu hal yang sangat sulit sehingga politik kita menjadi sangat kotor. Disitulah iman itu diperlukan, bahwa tanpa iman tentu sangat sulit untuk menjadi seorang politisi yang bersih. Maka saya sangat kagum dengan orang-orang seperti Pak Ahok ya. Pak Ahok itu salah satu mujizat menurut saya, karena jarang sekali ada orang seperti beliau
yang bisa terpilih tanpa politik uang dan bisa mempertahankan idealismenya, mempertahankan integritasnya untuk melawan korupsi. Bapak Ibu semua, memang tidak mudah di politik kalau kita ingin menjadi orang yang berbeda. Apalagi godaannya sangat besar. Ya, APBD kita di Jakarta itu 90 triliun Bapak Ibu. Jadi sangat terbuka peluang untuk terjadi yang namanya korupsi ataupun penyalahgunaan anggaran. Sehingga transparansi itu diperlukan, sehingga komitmen kita yang kuat untuk tidak menjadi korup, untuk tidak sama seperti orang yang lain, maka diperlukan iman. Saya masuk politik di usia yang sangat muda, saya masuk di umur 23 tahun, waktu itu saya masih mahasiswa, masih kuliah, dan waktu itu memang tampak mustahil untuk saya masuk politik karena tidak ada alasan untuk masuk politik. Karena saya triple minority, saya Tionghoa, saya Kristen, dan saya masih terlalu muda. Tapi menurut saya Tuhan itu sudah menentukan jalan hidup kita. Sudah menentukan jalan hidup kita sebelum kita lahir. Dan menurut saya salah satu ciri panggilan Tuhan adalah panggilan yang tampaknya mustahil, tapi kita harus jalankan. Saya teringat cerita dari Nabi Musa. Musa pada waktu itu di lingkungan kerajaan, rasanya nyaman bagi dia untuk tidak keluar dari kerajaan Mesir. Tapi ketika dia melihat bangsa saudara dia, orang Israel juga, orang Yahudi, yang dilakukan tidak baik dengan kerajaan Mesir, dia terpanggil untuk membela mereka. Dan dia dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Dan menurut saya, hal itu juga saya rasakan ketika saya ingin masuk politik. Saya melihat di politik itu banyak ketidakadilan, banyak kemiskinan, sedangkan Indonesia adalah negara yang sangat kaya, sangat makmur, tapi masyarakatnya banyak yang miskin, banyak ketidakadilan. Suatu hal yang mustahil, tapi karena menurut saya itu adalah panggilan Tuhan, kita tidak bisa menolaknya. Mustahil kita bisa menolak panggilan Tuhan, kalau menurut saya. Karena sudah ditentukan dari sebelum kita lahir. Jadi perjalanan hidup saya mengarahkan saya untuk masuk ke dunia politik. Gitu. Tidak ada jalan lain yang saya lalui. Gitu. Dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar mengarahkan hidup saya untuk masuk ke dunia politik. Walaupun tampak mustahil. Karena saya masih muda, saya seorang Kristen, seorang Tionghoa di dunia politik yang keras, kotor, dan bahkan penuh dengan resiko, Bapak Ibu. Di politik, yang benar saja bisa masuk penjara. Ya, Bapak Ibu. Jadi ada yang bilang di politik itu kaki kanan kita atau kaki kiri kita itu sudah di penjara. Banyak orang benar masuk penjara. Kita kasih contoh Pak Ahok misalnya masuk penjara, padahal dia orang yang benar, dia bekerja keras, sehingga resikonya sangat tinggi. Tapi saya percaya bahwa setiap manusia, setiap anak Tuhan punya panggilan, dan kita tidak bisa menolak panggilan tersebut.
Tentu dengan iman dan juga penyertaan Tuhan, kita bisa menjalankannya dengan berintegritas. Mungkin dari saya singkat seperti itu saja. Pesan terakhir saya, yang pertama, kita harus mencari panggilan kita dalam kehidupan dan menjalankannya dengan iman yang kuat agar kita bisa menjadi orang yang berintegritas dan juga bisa menjadi terang dan garam bagi lingkungan kita. Tidak hanya di politik, tapi juga di lingkungan kita masing-masing. Dari saya sekian, terima kasih. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat dari saksian yang saya berikan. Terima kasih.